Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan lanjutin ulasan Comic Vault yang paruh awalnya udah sempet gue upload sebelumnya. Kali ini, gue bakal bahas Comic Vault nomor 6 sampai dengan 10 terbitan Skylar Comics di tahun 2014 sampai 2016. Video ini adalah bagian kedua dari arc cerita Vault yang tamat di nomor 10. Nah, di video ini, gue bakal bahas 5 nomor terakhirnya ya. Buat yang belum nonton ulasan Vault nomor 1 sampai dengan 5, bisa tonton dulu di link di atas nih, biar lebih dapat alur ceritanya. Karena gue bakal kupas habis dalam bentuk resensi, video ini bisa dibilang full spoiler ya guys. Tapi buat yang pengen tahu ceritanya lebih detail, gue saranin baca langsung komiknya ya. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Langsung yuk kita bahas volume 6 ini. Sebagai pembuka paruh kedua, kita langsung diceritain kisah latar semesta komik ini yang legendanya memiliki 3 dimensi dunia, yaitu dimensi Dewa Maya Praja, dimensi hitam Madya Praja, dan bumi Marca Praja. Diceritain juga gimana pusaka dewa muncul, disalahgunakan, sampai muncul pula penyelamat dengan bantuan mustika Vajra Putih yang saat ini bangkit kembali dalam wujud Vault. Mungkin gue bakal bikin konten terpisah ya buat ceritain legenda semesta ini. Melanjutin cerita di nomor sebelumnya, anggota kelompok Garuda dipimpin Eka Laya berusaha melumpuhkan Kala Marica. Dengan kerjasama tim antara Mata Elang, Zira Bumi, dan Badai, akhirnya Kala Marica dikalahkan dengan panah naga hijau. Kita pun dijelasin mengenai asal-usul singkat anggota para elang dan sayap-sayap Garuda yang muncul di sini. Lagi-lagi, kita bahas di video terpisah ya buat jelasin mereka semua. Tapi yang pasti, aksi dan kekuatan mereka di nomor ini keren banget. Kita balik ke Guntur yang diserang naga pasa. Untungnya agen badak dari organisasi Garuda datang membantu. Bahkan di akhir nomor ini, kita ditunjukin peningkatan kemampuan agen ini saat melawan naga pasa yang cukup kuat. Komik full color di atas made paper setebal 25 halaman ini ditulis ceritanya oleh Marcelino Lefran dan gambar oleh Arif Rusanto. Pewarnaan juga masih dipegang Warnia dengan inking oleh Anton Bandi. Aswin Siregar berperan sebagai editor, sedangkan teks dipegang oleh Raynor di nomor ini. Gak lupa juga gue apresiasi cover yang keren banget dari Admiral Wijaya. Kayak nomor sebelumnya, kita juga dikasih bonus kartu berwarnai kali ini dengan karakter agen badak. Di bagian belakang komik pun kita bisa lihat lebih jauh lagi profil Kala Marica lengkap dengan statistiknya. Buat gue ini nomor yang penting banget dan banyak banget informasi yang bisa dibaca tentang semesta Vault dijelasin di sini. Kita lanjut nih guys ke nomor 7. Di komik ini, kita secara bergantian ngelihat situasi di 3 tempat. Pertama, kita lihat di pinggiran kota Jakarta, para agen Garuda terlihat berhasil melumpuhkan Kala Marica. Sembari menganalisis makhluk itu, Eka Laya mencuri dengar nih nama Guntur disebut oleh Desno dan Ruben. Eka Laya pun nanya dengan tegas siapa Guntur. Tapi tiba-tiba Eka Laya mendapat kabar penjara milik Garuda diserang. Kita pun ngelihat kedatangan sosok misterius lain di suatu pulau dekat anak Krakatau bernama Wimanasara, yang menebarkan bau busuk beracun dari awan hitam yang dikeluarkannya. Belum jelas nih siapa dia sebenarnya. Pertarungan agen badak dengan naga pasa pun masih berlanjut, bahkan sampai bikin kehancuran di hutan ujung kulon tempat mereka bertarung. Tapi tiba-tiba aja muncul sosok wanita cantik dengan cahaya kehijauan melayang di depan agen badak. Siapa pula sosok ini ya? Untuk komik nomor 7 ini, sebagian besar timnya masih sama dengan nomor sebelumnya. Hanya ada sedikit perbedaan di bagian teks yang dibantu oleh Remy Olivier. Rasanya nomor ini adalah penghubung cerita ke beberapa kejadian yang lebih besar ya. Kita pun diberikan infografis mengenai Kunjara Kluwung atau penjara pelangi milik Garuda yang tiba-tiba diserang. Gak lupa, kita juga dikasih bonus kartu berwarnai, kali ini dengan karakter Agen Sakti. Dan di bagian belakang komik, kita bisa lihat penjelasan dan statistik mengenai naga pasa. Yang menarik juga kita bisa lihat lagi nih foto kreator Vault secara lebih lengkap. Ada Marcelino, Aswin, Arif Rusanto, dan Warnia. Nah, kayaknya makin terkuak nih informasi penting di cerita Vault. Komik nomor ini dibuka dengan penangkapan Indra Herlambang, seorang kriminal yang terbukti melakukan suatu ritual yang kelihatannya berkaitan dengan munculnya Kala Marica dan kebangkitan pusaka dewa saat ini. Dia dianggap membunuh beberapa orang dalam ritual itu dan akhirnya dipenjarakan dalam Kunjara Kluwung. Nah, masih ingat nggak sama Wimanasara dengan kekuatan awan hitam beracunnya? Ternyata sosok ini nyerang pulau yang merupakan pintu masuk Kunjara Kluwung. Walaupun dibombardir oleh berbagai senjata canggih, tapi kayaknya sosok ini sulit banget dikalahin. Melalui analisis Eka Laya, kita pun tunjukin kalau ada kemungkinan munculnya Kala Marica
pusaka dewa yang berbentuk makhluk mistis, tertangkapnya Indra Herlambang, dan serangan Kunjara Kelewung merupakan rencana besar membangkitkan Indrajit, sang legenda. Rasanya sosok ini sangat berbahaya walaupun kita belum mendapat info nih lebih rinci. Kembali ke Guntur dan Agen Badak, masih ingat dengan sosok Dewi yang muncul? Ternyata dia adalah Sri Wedari, Dewi Pelindung Bumi yang muncul untuk mastiin kekuatan Vajra yang dia lihat di Guntur digunain oleh tubuh yang tepat. Nah loh, jadi gimana nih kelanjutannya dari semua situasi menegangkan ini? Di nomor ini, build up menuju klimaksnya makin terasa ya, terutama setelah terkuak potensi munculnya kekuatan mistis yang besar lewat Indrajit. Memang gue ngerasa nih, seri Volt ini cukup baik dalam membangun tensi dan juga memperkenalkan berbagai tokoh yang menarik. Jadi bikin kita penasaran untuk lihat nomor berikutnya. Seperti biasa, ada bonus kartu mewarnai kali ini untuk tokoh Wimanasara. Di akhir komik sendiri, selain ada profil kreator seperti sebelumnya, ditunjukin pula statistik dari salah satu agen Garuda yaitu Agen Sakti. Di komik ini, timnya masih sama kayak nomor sebelumnya, tapi dibantu lebih banyak asisten di bagian editing seperti Ariesta, serta covernya oleh Gary Gastoni dan Brian Valenza. Ceritanya udah makin seru nih, yuk kita lihat kelanjutannya di nomor 9. Dari awal, kita langsung dikasih lihat kondisi para petugas Kunjara Kelewung yang kewalahan menghadapi Wimanasara. Tapi dua agen khusus Garuda yaitu Manguni dan Sakti muncul untuk mengendalikan situasi terutama setelah para penjaga penjara telah berubah menjadi mayat hidup yang dipengaruhi Wimanasara. Saat kondisi terlihat terkendali, tiba-tiba aja muncul serangan yang ternyata berasal dari Megananda dan Wijalita yang nimbrung di Kunjara Kelewung. Di tempat lain, Kalamarica yang terlihat sudah tidak berdaya tiba-tiba menyerang dan sempat merepotkan Matalang, Zirabumi, dan Badai. Tapi, salah satu agen Garuda bernama Bima mengeluarkan kekuatannya sebagai sang penggempur. Kembali ke Guntur yang sedang kehilangan kekuatannya, dia terlihat nggak berdaya di hadapan Dewi Sri Wedari dengan kekuatan pengendalian hutannya. Sang Dewi pun memanggil Gigi, sang ginseng sakti, untuk membantu mengeluarkan kekuatan Vajra dari Guntur. Tapi tanpa diduga, upaya sang Dewi ini justru menarik kekuatan wujud puncak cakra dari Vajra, sehingga membuat Volt diselimuti cahaya putih. Sang pelindung Indonesia telah bangkit lagi. Menjelang klimaks cerita di nomor 10, kita ditunjukin lagi aksi para agen Garuda terutama Sakti. Kita pun ngelihat kebangkitan kembali Volt dalam wujud yang rasanya punya kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di nomor ini, tim kreatornya nggak berubah dari nomor sebelumnya. Dan kita dikasih bonus yang agak beda, yaitu topeng Volt yang bisa diwarnai sendiri. Di akhir komik, kita ditunjukin pula informasi dan statistik terkait Wimanasara. Dan yang bikin beda sama nomor sebelumnya, ada komik bonus tentang Gubernur baru Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama yang baru dilantik pada waktu itu. Wow, jarang banget ya ada sisipan komik kayak gini di versi publiknya. Tibalah kita di puncak petualangan Volt kali ini, yaitu nomor 10. Sebagai nomor terakhir, komik ini juga dicetak dengan jumlah halaman yang lebih banyak, sekitar 54 halaman. Dengan bonus poster berwarna dua sisi yang bergambar cover Volt nomor 6 dan nomor 10. Nomor ini dibuka dengan Eka Laya dan tim yang masih harus menghadapi Kalamarica. Kali ini dengan bantuan sang penggempur, salah satu agen Garuda yang termuda tapi kuat banget. Beruntung, Volt yang telah mencapai wujud puncak muncul untuk ngalahin Kalamarica. Volt pun menginterogasi dan diketahui kalau Indrajit sang legenda akan dibangkitin lewat suatu ritual yang membuka gerbang dimensi hitam. Megananda bakal jadi jubah tempur, sedangkan makhluk lainnya adalah senjata andalannya. Di Kunjara Kelewung, situasi makin manas. Manguni yang terluka dan Sakti belum cukup untuk menghabisi Wijalita. Megananda pun berhasil masuk dalam penjara menuju sel Indra Herlambang. Shadow, salah satu penjahat yang muncul di komik Valentine, juga masuk membawakan medali Dasamuka. Lewat pusaka itu, maka dibangkitkanlah Indrajit. Volt terlambat datang untuk mencegah itu. Pertempuran hebat pun terjadi antara prajurit Garuda serta Volt dengan wujud puncaknya melawan Indrajit. Tapi ternyata Indrajit sangatlah kuat. Bahkan dia ingin menjadi lebih kuat dengan mengambil energi dari Volt yang merupakan perwujudan Mustika Vajra. Sempat melemah, Volt pun mendapat ide untuk memberikan seluruh kekuatannya ke Indrajit sampai dia nggak kuasa menerimanya dan meledak. Indra Herlambang pun kembali jadi manusia dan seluruh pusaka akhirnya diamankan oleh organisasi Garuda. Dengan pertempuran tersebut, tamatlah seri Volt nomor 1-10. Gue bisa bilang ini adalah salah satu komik paling seru dan menghibur dengan aksi yang klimaks banget. Walaupun raja terakhirnya terbilang sebentar ya munculnya. Di nomor ini pun ada sedikit perubahan tim kreator dengan masuknya Rama Rekso Projo di bagian naskah. Di bagian belakang, kita ditunjukin juga 12 varian cover dari nomor 0-10 untuk komik Volt yang terbit dari tahun 2012 sampai 2016.
Kita juga dikasih contoh nih, skrip dari Vault nomor 1 untuk tahu gimana proses penerjemahan naskah ke gambar. Mantap banget kan? Jadi, gimana kesan gue setelah baca 5 nomor terakhir Vault 6-10 ini? Menurut gue seri komik ini sayang banget buat lewatin karena gambar dan pewarnaannya yang top banget. Didukung dengan cerita yang seru dari sisi aksinya dan ngebawa beberapa aspek Indonesia. Yang menarik juga adalah world building yang coba dibangun, mulai dari mitologi 3 dimensi dewa, manusia dan raksesi, sampai berbagai karakter dari organisasi Garuda. Gua rasa emang komik ini berusaha untuk di-expand ceritanya lebih jauh lagi ya. Pokoknya buat pencinta komik, kalian gak akan nyesel untuk beli dan baca komik Vault 1-10 ini. Masih tersedia loh di beberapa marketplace. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!